Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu PKB, dengan tema pemeliharaan perkerasan jalan aspal. Baik Bapak Ibu, yang pertama-tama yang kami hormati Ketua Umum DPN Ataksi, Bapak Haji Reza Sahyan. Yang kami hormati DPD Ataksi seluruh Indonesia. Yang kami hormati narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Arif Subagio STMT, serta para pemegang SKK yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu pembukaan, dilanjutkan laporan ketua panitia, dilanjutkan sambutan ketua umum sekaligus membuka acara, dilanjutkan pemaparan materi serta tanya jawab dan penutupan. Untuk itu mengawali acara, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia. Kepada Bapak Septian, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih BMC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga, kita ucapkan salat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya. Yang saya hormati Bapak Haji Reza Sahyan, Ketua Umum Ataksi. Yang saya hormati Bapak Arif Subagio, STMT, selaku narasumber. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Daerah Ataksi, serta anggota pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir meluangkan waktu dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini mengusung tema pemeliharaan perkerasan jalan aspal yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK Ataksi. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir dalam acara PKB hari ini sekitar 27 orang. Demikian dari kami, sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Septian. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih, Saudara MC. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Arif Subagio. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ataksi seluruh Indonesia, para peserta pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia, juga kepada para undangan yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di mana siang hari ini kita berkumpul melalui Zoom meeting dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mengadakan PKB dengan judul pemeliharaan pekerjaan jalan aspal. Mudah-mudahan nanti narasumber kita menerangkan dengan sempurna hingga kita bisa mendapatkan materi ataupun kegiatan-kegiatan yang nanti akan dipresentasikan oleh narasumber. Saya, Ketua DPM Atraksi, berterima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam Zoom meeting ini, dan saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu ikut terus sampai akhir. Itu harapan kita. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Reza. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Untuk itu saya akan undang moderator kita dan narasumber kita untuk menjalankan di sesi ini. Untuk itu kepada Bapak Moderator, Bapak Rifan Hasbullah, untuk memandu acara, silakan Bapak Rifal. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan waktu luang, sehingga hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam acara kita, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau PKB. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting kali ini, khususnya kepada Ketua Umum kita, Bapak Haji Reza Sahyan, yang telah membuka acara pada siang hari ini, juga kepada narasumber kita, Bapak Arif Subagio, STMT. Saya Rifan, saya yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Tema kita hari ini akan membahas tentang pemeliharaan perkerasan jalan aspal dengan narasumber Bapak Arif Subagio, STMT. Pak Arif itu adalah sekelumit tentang Pak Arif, narasumber. Beliau adalah seorang dosen pengajar di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Beliau juga seorang praktisi di bidang konstruksi, dan beliau juga seorang asesor di LSP Sabta Cipta Konstruksi. Saya ingin sampaikan juga bahwa bagi peserta yang ikut serta dalam acara ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang SKK. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan diabsen dulu Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber Bapak Arif Subagio, STMT, untuk memaparkan materinya, yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Pak Arif, waktu dan ruang kami persilakan. Baik, terima kasih saudara moderator Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang buat kita semua. Yang saya hormati, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum DPN Atraksi, Bapak Haji Iansah, ya, Bapak Reza Iansah. Yang saya hormati para ketua cabang atraksi di seluruh Indonesia. Yang saya hormati para pimpinan TUK LSP Sabta Cipta,
yang saya hormati seluruh pemegang SKK dan rekan-rekan asesor di Sabta Cipta Konstruksi. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kepercayaan oleh ataksi untuk memberikan sedikit materi tentang pemeliharaan jalan aspal. Ada beberapa, memang hanya beberapa saja yang saya bisa sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut dengan diskusi untuk memperbanyak wawasan kita di bidang konstruksi, khususnya konstruksi fleksibel pavement. Nah, baik, barangkali ini adalah sebelumnya tentang pemeliharaan jalan. Intinya pemeliharaan jalan adalah suatu pekerjaan yang sangat-sangat berhubungan dengan bidang kita, masyarakat konstruksi, yang harus betul-betul dipelajari dan harus betul-betul bisa membawa manfaat buat kita semua. Pak Rifan, ini udah ada ya PPT-nya, coba Pak Rifan mohon dibantu. Iya Pak. Halo Pak Arif. Ya. Bisa Pak Rifan. Oke, sebentar. Oke. Sudah muncul? Belum. Belum muncul. Muncul ya. Sambil Pak Rifan membuka PowerPoint-nya, barangkali saya sambil bicara bahwa pemeliharaan ini intinya adalah suatu pekerjaan yang selayaknya dilakukan. Tadi keluar udah Pak Rifan. Keluar tadi. Oke. Sudah ya? Ya. Keluar ya? Sebelah kanan udah. Mudah-mudahan bisa terbaca ya. Nah, ini pemeliharaan perkerasan jalan. Berikutnya Pak Rifan barangkali. Oke. Nah, ini adalah suatu legalitas dari perkerasan jalan, baik perkerasan fleksibel pavement maupun rigid pavement, semua sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, ada Permen PU, dan banyak sekali ada permen-permen yang peraturan-peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang sudah mengatur tentang jalan, apakah itu tentang perkerasan jalannya, lalu lintas jalannya, maupun kelengkapan dari suatu jalan. Berikutnya Pak Rifan. Oke. Nah, permasalahan tentang pemeliharaan jalan, apa sebabnya ini timbul tentang pemeliharaan jalan ini? Karena ada sesuatu permasalahan yang terjadi. Yang pertama adalah kerusakan. Kerusakan ini bisa didapat disebabkan oleh beberapa faktor. Kerusakan jalan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain itu air, kemudian perubahan suhu, perubahan cuaca, temperatur, udara, material konstruksi perkerasan. Material konstruksi perkerasan ini sangat-sangat
penting. Kemudian kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan atas, ya, proses pemadatan atas, lapis tanah dasar yang kurang baik, dan mungkin juga tonase atau muatan dari kendaraan-kendaraan berat yang melebihi kapasitas dari suatu volume kendaraan yang semakin meningkat. Yang berikutnya, kenyataan memang di lapangan bahwa di mana pertumbuhan jalan ini jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan kendaraan. Hal ini berarti menunjukkan terjadinya perubahan yang berlebihan pada jalan karena banyaknya kendaraan itu sudah melebihi dari kapasitas jalan itu sendiri. Berikutnya adalah oleh sebab itu maka penggunaan kondisi perkerasan ini baik yang bersifat pemeliharaan, peningkatan atau rehabilitasi ini akan dapat dilakukan secara optimal apabila faktor-faktor penyebab konstruksi kerusakan pada konstruksi kedua ruas jalan ini telah diketahui. Jadi permasalahan-permasalahan kita dapat melakukan suatu pemeliharaan setelah kita dapat mengetahui, mengidentifikasi apa aja kerusakan yang terjadi. Kemudian pekerjaan pemeliharaan konstruksi ini merupakan pekerjaan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal. Investasi modal yang cukup besar, sehingga apabila pelaksanaannya ini diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan performance standar, perbaikan ke standar yang layak. Jadi intinya karena banyaknya suatu kerusakan akan terjadi suatu biaya yang lebih banyak. Kemudian maksud dari pemeliharaan ini kita bisa mengetahui bertujuan kita harus bisa mempertahankan kondisi jalan. Kita harus bisa mempertahankan kondisi jalan. Apa sebabnya kita harus mempertahankan kondisi jalan ini agar tetap jalan tersebut berfungsi dalam melayani lalu lintas, keselamatan lalu lintas terjamin, dan pelayanan juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, memperkecil biaya operasi dari kendaraan. Besarnya biaya operasi kendaraan ini tergantung pada jenis kendaraan, geometrik, serta kondisi jalan. Jadi memperkecil biaya operasi ini kalau semakin banyak jalan ini digunakan oleh kendaraan-kendaraan yang tonasenya lebih besar akan mengakibatkan kerusakannya akan semakin banyak sehingga biayanya pun akan semakin besar. Kemudian tujuan berikutnya adalah mengurangi laju kerusakan. Diharapkan agar kita mengurangi laju kerusakan ini diharapkan dapat memperpanjang dari umur jalan tersebut. Berikutnya Pak Rifan. Dan saya dengan ini karena kita bisa mengantisipasi bahwa pemeliharaan ini kita hanya terbatas pada pemeliharaan ini bisa dibagi klasifikasi, yaitu yang pertama adalah pemeliharaan rutin, di mana pemeliharaan rutin adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terus-menerus sepanjang tahun. Antara lain kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, maupun perawatan trotoar, termasuk drainasenya, karena kondisi badan jalan itu semua tergantung dari drainase yang ada. Kemudian selain pemeliharaan rutin, ada juga pemeliharaan berkala, di mana pemeliharaan berkala ini suatu kegiatan pemeliharaan yang diperlukan hanya pada interval beberapa tahun karena kondisi jalan sudah mulai menurun. Makanya dilakukanlah pemeliharaan rutin.
Kalau kemudian ada rehabilitasi penanganan darurat adalah suatu kegiatan yang diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak atau mendesak atau juga darurat. Nah, contohnya misalnya ada kejadian longsor, kejadian gempa bumi, kemudian kejadian air limbah ya, atau limpasan air ini itu merupakan suatu kegiatan rehabilitasi yang sifatnya darurat. Berikutnya Pak Arifan. Baik, ada beberapa klasifikasi yang kita bisa ketahui dasar pemeliharaan ini. Apakah itu pemeliharaan masih dalam kondisi baik, ya, di mana jalan itu kerusakan itu dianggap jalan ini baik, itu merupakan kita bisa menghitung, bisa mencari data di mana dengan kerusakan sebesar lebih kecil dari 11%. Nah, ini terhadap luas jalan. Jadi dengan kondisi kerusakan ini masih cukup baik, ini bisa kita tangani dengan pemeliharaan rutin. Jika jalan ini masih kondisi sedang, maka bahwa kita bisa mendapatkan data-data mensurvei data-data kerusakan itu berkisar antara 11%, lebih kecil dari 16, antara 11% sampai 16%. Itu jenis penanganannya itu dengan melakukan pemeliharaan berkala. Kemudian ada rusak ringan. Nah, kalau rusak ringan itu adalah suatu perkerasan antara 16 sampai 23%. Jadi kita bisa tangani dengan melakukan pemeliharaan berkala. Sedangkan yang terakhir adalah jika kerusakan itu rusak berat, maka kita bisa mendapatkan dianggap itu rusak berat bahwa jalan itu lebih besar dari 23% terhadap luas jalan. Jadi jenis penanganan itu kita bisa melakukan suatu pembangunan baru atau pembangunan secara terus menerus gitulah. Berikutnya ada beberapa kerusakan yang terjadi pada perkerasan jalan, yaitu ada kerusakan secara struktural, di mana kerusakan struktural ini adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan ini tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan fungsional. Kerusakan fungsional ini adalah permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan. Itu kita bisa membedakan kerusakan struktural sama kerusakan fungsional. Ada beberapa jenis kerusakan. Yang pertama terutama saya hanya membahas kerusakan pada atau aspal, yang diantaranya adalah akibat deformasi. Deformasi itu bisa mengakibatkan ada alur, kemudian ada bentuk keriting, ada bentuk sungkur, ada bentuk amblas. Kemudian selain itu juga jenis kerusakan ada yang namanya rusak permukaan, di mana rusak permukaan itu dalam bentuk lubang, kemudian atau juga delaminasi, ada pengausan batu maupun tambalan-tambalan. Kemudian berikutnya adalah jenis kerusakan retak, di mana retak ini ada retak blok, ada retak kulit buaya, ada retak garis. Pada intinya semua jenis kerusakan ini kita juga semua sudah mengetahui jenis kerusakan fleksibel ini hampir semua bisa tahu. Ada beberapa metode atau perbaikan dalam kerusakan jalan.
antara lain jenis kerusakan, misalnya jenis kerusakan retak buaya, di mana indikasinya adalah retak sarang laba-laba atau juga tanah dasar melunak akibat pengaruh air, binder aspal yang sudah kehilangan daya lekat, kemudian pengaruh dari oksidasi atau juga panas permukaan tinggi. Kemudian akibat yang terjadi dengan retak buaya ini, yaitu kerusakan tersebut dapat bersambung memanjang, air menerobos masuk, lubang terbuka, kemudian depresi setempat makin melebar, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Kemudian ada metode dari retak buaya ini. Retak buaya ini bisa dilakukan dengan metode ditambal dengan material-material yang rapat air, kemudian tanah beban dan tidak menyusut. Berikutnya metode perbaikan lain adalah evaluasi perlu ditingkatkan atau juga lapis diulang. Kemudian metode perbaikan kerusakan dalam jenis kerusakan kegemukan aspal, di mana indikasi kegemukan aspal ini terlihat berlebihan, kemudian mengumpul di satu tempat, kemudian membuat permukaan menjadi lunak, mengkilat, sangat mungkin basah. Akibat lebih lanjut dengan adanya jenis kerusakan ini dapat berkembang menjadi jembul yang mengganggu kecepatan kendaraan, melekat di ban, kemudian rusak terbuka, permukaan licin menyebabkan slip, bisa terjadi slip. Metode perbaikan untuk mengatasi kegemukan aspal ini biasanya dilakukan permukaan jalan yang loading ini dipanaskan dengan alat pemanas khusus, kemudian dilebur material halus atau pasir. Berikutnya Pak Rifan. Kemudian ada jenis lain, jenis kerusakan lain ada yang namanya jembul dan menggeser. Indikasinya antara lain pemakaian aspal dari jenis lunak, titik lembeknya rendah, panas permukaan itu tinggi, beban berat atau padat, dan kecepatan ini sangat rendah. Akibat menyebabkan jembul ini tidak nyamannya dilalui, kecepatan terhambat, marka jalan tidak lurus. Metode yang digunakan diperbaiki dengan cara digaruk, kemudian diganti dengan material hot mix yang lebih tahan terhadap panas, dan beban lalu lintas bila perlu diganti dengan rigid pavement. Jadi perkerasan ini bisa digunakan dengan rigid pavement atau perkerasan kaku atau perkerasan beton. Kemudian ada jenis kerusakan lain, ada yang namanya ambles. Indikasinya adalah permukaan jalan melendut setempat, bisa diikuti retak buaya, bisa disebabkan kelemahan daya dukung perkerasan atau juga infiltrasi air di lokasi, kemudian menyebabkan melendut waktu dibebani. Akibat lebih lanjut dari kerusakan, jenis kerusakan ini berbahaya untuk lalu lintas cepat, kemudi ini tidak terkendali, kemudian berlanjut menjadi lubang akibat infiltrasi air, kemudian menjadi genangan air di waktu hujan. Kemudian metode perbaikan amblas, yaitu bila ada retak, ini harus digali dan kemudian ditambal, dapat juga langsung diambil dengan material tambal sesuai, perlu dievaluasi untuk dilakukan pergantian atau perkuatan. Berikutnya Pak Rifan. Kemudian ada jenis kerusakan antara lain adalah retak sambung.
retak pada sambungan. Di mana indikasinya retak yang terjadi di sambungan bisa melintang atau juga memanjang, biasanya diawali dari butiran batu yang terbuai akibat gerakan di sambungan, akibat kurang padat pada pelaksanaan, kurang take out, bisa juga akibat refleksi retak dari bawah. Akibat lebih lanjut terjadi infiltrasi air semakin besar, kerusakan juga cepat terjadi. Apabila air mencapai tanah dasar, akan terjadi patahan dan kerusakan lebih luas. Akan terjadi kerusakan pada tanah dasarnya ini. Kemudian metode perbaikan itu dengan cara usahakan cara yang tepat untuk menghentikan gerakan sambungan dengan grouting atau juga peninggian material join yang kuat. Pekerjaan perbaikan akan sulit dan semakin mahal. Kemudian ada lagi jenis kerusakan tambalan, di mana indikasi ini tambalan akan menyebabkan ketidakrataan setempat, kemudian mengganggu gerakan lalu lintas, kecenderungan bocor air, dan tidak nyaman untuk dilihat. Akibat lebih lanjut adalah keretakan permukaan kurang baik, kecepatan kendaraan menurun, kecenderungan bocor air pada perkerasan juga semakin tinggi. Metode perbaikan yang disarankan yaitu pilih material tambal yang sesuai, kemudian kepadatan mudah dicapai, tidak rentan terhadap temperatur. Berikutnya Pak Rifan. Kemudian ada jenis kerusakan lain adalah licin, ya, atau licin. Indikasinya antara lain permukaan licin ini akibat batuan yang tergerus. Roda lalu lintas juga menjadi licin. Akibat lebih lanjutnya membahayakan bagi lalu lintas berkecepatan tinggi pada waktu hujan. Metode perbaikannya dengan cara perlu diberi lapis tipis atau non konstruksi di atasnya agar tahan terhadap gerusan. Kemudian jenis kerusakan lain lepas butiran. Indikasinya adalah alokasi berkurang atau gilirannya daya sangat bender aspal, maka butir batuan terlepas, permukaan jalan kasar, berlubang, dan bocor air. Akibat lebih lanjut terburai semakin luas, infiltrasi air juga semakin keras. Metode perbaikannya itu dengan diikuti depresi, bisa ini langsung ditetapkan dengan lapis ulang yang kayak aspal. Bila ada depresi, maka perlu evaluasi untuk meningkatkan kekuatan. Berikutnya Pak Rifan. Yang terakhir adalah alur routing, di mana indikasinya adalah permukaan jalan yang terdesak akibat beban. Akibat lebih lanjutnya berbahaya untuk kendaraan yang melaju cepat, kemudian tidak dapat terkontrol. Musim hujan, air mengenang di alur dapat meresap masuk ke subgrade. Kemudian metode perbaikannya segera dilapisi ulang dengan adonan hot mix yang tahan deformasi alur. Titik lembek diatur di atas temperatur permukaan gradasi. Berikutnya Pak Rifan. Nah, ini adalah salah beberapa gambar yang saya coba sampaikan, contoh-contoh gambar, antara lain penaburan pasir, kemudian pelaburan aspal, kemudian ada pelapisan retak. Nah,
crack ceiling maupun mengisi retakan. Berikutnya Pak Rifan, kemudian ada penambalan lubang. Pertama kita gali lubangnya, kemudian kita masukkan pasir campuran aspal agar kita bisa menutup pekerjaan tersebut. Kemudian ada perataan. Ini ada gambar-gambar perataan baik melalui aspal atau agregat yang bercampur dengan aspal. Berikutnya Pak Rifan. Nah, ada beberapa penyumbatan retak atau crack sealing, yaitu penyiapan bahan yang pertama kali kita secara otomatis dalam mengatasi penyumbatan retak atau crack ya. Ini yang pertama yang jelas kita menyiapkan bahan, apakah bubur aspal atau aspal emulsi atau juga pasir. Kemudian berikutnya perkerasan retak. Kemudian ada penambalan permukaan. Ini yang pertama penyiapan bahan, yang kedua pemberian tanda. Setelah pemberian tanda, kemudian kita pembersihan permukaan. Yang keempat penyemprotan. Setelah penyemprotan baru kita masukkan penambalan pasir atau beton aspal campuran dingin, aspal dingin. Berikutnya Pak Rifan, kemudian pemadatan pasir alat. Ya, setelah dipadatkan, kemudian penyampuran pasir lapis. Nah, hasilnya akan terjadi seperti gambar di sebelah kanannya. Berikutnya Pak Rifan. Kemudian ada penambalan struktural, di mana penambalan struktural jenis-jenis kerusakan antara lain adalah lubang, retak buaya, kemudian juga ada deformasi. Yang jelas kita harus menyiapkan bahan-bahan. Setelah kita menyiapkan, kita beri tanda pada pekerjaannya, pada yang terkena kerusakan. Kemudian kita lakukan pemotongan lapis permukaan. Setelah itu baru penggalian pembuangan bahan. Berikutnya Pak Rifan. Kemudian ada setelah kita gali, kemudian kita pembentukan pelapisan lubang, kemudian ada pengurukan lapis pondasi atau lapis maksimal ada 10 cm. Setelah itu 10 cm ya, kemudian ada pemadatannya. Setelah pemadatan kemudian kita beri pemeriksaan permukaan dari butir lapis dan debu, kemudian kita lakukan penyemprotan. Kemudian setelah itu kita lakukan penghamparan campuran. Berikutnya Pak Rifan, kemudian kita lakukan perataan campuran, pengecekan keretakan. Kemudian ke-14 adalah kepadatan, pemadatan, dan jadi dari hasil ini semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa pekerjaan pemeliharaan jalan ini merupakan investasi modal yang sangat besar. Kemudian dalam pelaksanaan rekonstruksi jalan ini atau perkerasan dalam pemeliharaan ini sangat-sangat dibutuhkan biaya yang sangat mahal. Maka dari itu perlu dilakukan pendataan kerusakan jalan secara lengkap, selengkap mungkin, agar kita bisa mendapatkan luas kerusakan secara akurat. Dengan adanya luasan secara akurat ini kita bisa tahu apakah itu kerusakan masih baik, sedang, atau luas ringan, atau rusak ringan atau rusak berat. Demikian Pak Moderator, Pak Rifan, atas paparan yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sebagai masyarakat konstruksi, khususnya di atraksi ini.
Terima kasih. Saya kembali ke Pak Rifan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Arif, yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Jadi macam-macam itu Pak ya, jenis kerusakannya. Ya, Bisa karena amblas, bolong, tambah segala macam. Penanganan juga beda-beda Pak ya. betul. Ya. Sebenarnya intinya hampir sama penanganannya. Ya, jelas ditambal gimana caranya gitu. Intinya sih ke situ. Oke, baik. Sekarang acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu peserta yang ada yang kurang jelas, ingin bertanya atau memberikan komentar juga boleh. Kami persilakan pada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ya mungkin saya bisa tanya Pak Nursiwan ya, Nursiwan. Silakan Pak Nursiwan. Saya ingin menanyakan begini Pak Arif. Ya. Misalnya di dalam jalan itu kan nanti kita harus memberi ketentuan untuk tekan dan gandar misalnya 10 ton. Berapa ketebalan dari aspalnya itu. Kemudian juga bagaimana cara kita menjahit, karena kalau di mata kuliah jurusan transportasi rekayasa jalan 1, kemudian rekayasa jalan raya 4 adalah bagaimana menjahit beton, menyambungkan yang seperti Bapak katakan juga ya, untuk memperkuat. Nah, saya ingin menanyakan kaitan itu dengan ITP Pak, indeks tingkat pelayanan terhadap kendaraan. Kan data-data itu juga kita harus dapatkan dari SMP, Satuan Mobil Penumpang. Nah, satuan-satuan itu tentu terkait dengan lintas harian rata-rata umur rencana. Jadi dalam kaitan kesemuanya itu secara komprehensif, saya ingin menanyakannya ke Pak Arif, bagaimana penyelesaiannya dari beberapa parameter itu yang kita tinjau. Karena jalan itu musuhnya adalah air. Kecuali beton, kalau aspal itu pasti emang air rusak. Terima kasih Pak Arif. Pak Rifan, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nursiwan. Indeks pelayanan itu jalan Pak ya? Ya, indeks tingkat pelayanan ITP. Silakan Pak Arif. Baik, Pak Moderator, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Nursiwan. Sehat selalu. Terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus. Memang untuk saya menyampaikan ini hanya sebatas pemeliharaan. Kalau memang kita merencanakan suatu jalan, memang kita bisa mengetahui banyaknya kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut, terutama untuk jalan baru. Dengan data-data tersebut, kita bisa tahu penambahan atau pembuatan jalan baru. Dengan kita bisa mengetahui cara melakukan dengan melalui perhitungan gandar kendaraannya, perhitungan berat kendaraan. Dari situ, dari banyaknya kendaraan yang kita analisis, ini kita bisa tahu berapa tahun penggunaan jalan ini akan bertahan, berapa persen kenaikan kendaraan ini akan meningkat. Jadi dengan adanya itu kita bisa mendesain tebal dari suatu perkerasan, sehingga kita bisa tahu, kita bisa lakukan dengan tadi yang disampaikan dengan Pak Nursiwan, yaitu dasar-dasarnya adalah melakukan studi analisis melalui satuan mobil penumpang kan gitu. Nah, dari situ kita bisa merencanakan suatu tebal perkerasan, sehingga kita bisa mengetahui base cost-nya berapa, sub base-nya berapa, perkerasan surface cost-nya berapa senti. Nah, ini kita bisa mengetahui, bisa kita hitung dengan dasar-dasar tersebut. Karena ini adalah peningkatan pemeliharaan di suatu jalan. Apa sebabnya kerusakan ini terjadi? Bisa saja kerusakan ini terjadi tidak sesuainya dengan perencanaan yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita rencanakan pertumbuhan nilai kendaraan ini yang seharusnya kita rencanakan 6%, ternyata pada kemudian kita rencanakan misalnya dalam waktu 5 tahun, perlu ada perubahan, bisa saja dalam waktu setahun atau 2 tahun karena pertumbuhan kendaraan ini semakin besar,
sehingga mengakibatkan diakibatkan kerusakan-kerusakan dari aspal tersebut. Jadi dasarnya dari situ gitu. Jadi kita apa sih kerusakannya, antara lain yang tadi saya sampaikan pada paparan ini. Terima kasih Pak Nursiwan. Itu. Demikian. Iya, baik Pak. Terima kasih. Ya, makasih. Siap, moderator. Dikit. Ya, silakan Pak. Ya, cuma sharing-sharing aja dengan Andi nih. Ya, Pak Ya, Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa dulu nih? Silakan Pak Hidayat. Saya atau Pak? Gimana Pak Irfan? Oh Pak, Ya. Hidayat dulu ya. Silakan Pak Iya Hidayat. Pak Hidayat. Silakan Pak Hidayat. Siap, Sebentar, Pak. sharing. Sharing Gantian nih. satu-satu Pak. Ya, Ya. selamat siang Pak Hidayat, selamat siang. Ya, siap. Terkaitan dengan masalah jalan ini memang beberapa hal yang perlu dipahami teman-teman barangkali. Karena kalau tadi tentang perbaikan struktur jalan. Kemudian struktur jalan itu, mungkin nanti Pak pemateri bisa luruskan. Subgrade, subbase, base, surfacing. Terkait dengan tadi seperti yang Pak Nursiwan itu, yang ya mungkin ada aturan yang up to date sekarang. Kalau subbase itu, subgrade itu ada ACBC, ACWC, dan high rise base. Tentu mungkin nanti diberikan gambaran peletakan struktur ini. AC base-nya itu diletakkan pada struktur jalan mana? Apakah dia pada base subbase-nya, atau kalau perbaikan itu ada beberapa macam juga. Kalau lapisannya itu adalah ACWC, berarti 2, perbaikan dengan high rise base atau ACWC kembali. Nah, ini rangkaian urutan-urutan ini barangkali yang sekarang menjadi aturan dalam pekerjaan jalan ini, mungkin bisa diberikan gambaran. Kalau kemarin itu, kalau kita merujuk dari bawah, ada namanya subgrade, subbase, base. Di atas base diletakkanlah surfacing. Surfacing itu ada 3 jenis. Ada ACBC, ACWC, dan high rise cross. Nah, itu barangkali yang saya dulu kita lakukan seperti itu. Mungkin ada perkembangan baru. Ya, saya cuma mau informasi aja, siapa tahu ada perkembangan baru tentang susunan. Kemudian susunan jalan itu ada kriterianya, bahwa untuk base-nya sekian senti, kemudian ACWC-nya itu sekian ketebalannya, kemudian surfacing, kemudian ada aturan juga untuk ACBC hanya dia sebagai struktur. ACWC-nya juga bisa berfungsi 2 sebagai struktur dan surfacing. Kalau high rise-nya hanya sebagai surfacing aja, tidak bisa sebagai struktur. Sehingga kalau misalnya dia base, untuk AC high rise base-nya itu tidak bisa diletakkan di situ. Yang bisa diletakkan ACBC atau ACWC-nya. Itu barangkali untuk sharing aja ini, Pak Moderator. Mudah-mudahan ilmunya bisa kita, apakah masih seperti itu atau sudah ada perkembangan lain. Makasih Pak Moderator. Ya, terima kasih. Pak Pemakalah, makasih. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Jadi memang masing-masing mempunyai susunan jalan Pak ya. Ada upgrade, ada subbase, macam-macam yang lainnya. Itu menurut perkembangan sekarang seperti apa gitu Pak ya? Silakan Siap, Pak. ya. Pak Iya, Arif. siap. Baik Pak Moderator, selamat siang. Assalamualaikum Pak Hidayat, Pak Ketua LSP, Sabtu Cipta. Sehat selalu. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua LSP intinya sama gitu ya. Intinya kan kita melakukan suatu pekerjaan, dasarnya adalah pekerjaan jalan terutama, di mana struktur dari perkerasan jalan ini terdiri atas subgrade, subbase, base course, dan surface course kan. Banyak beberapa macam yang surface course-nya juga yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Hidayat, betul gitu. Pak Ketua, ada beberapa macam, semua memang ini tergantung dari
kondisi keuangannya, bisa juga tergantung dari kondisi alamnya, bisa juga tergantung dari cuacanya. Cuaca ini sangat pengaruh terhadap survei scores. Kalau cuaca dingin atau cuaca panas mungkin akan berbeda penggunaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, barangkali semua kan masing-masing perkerasan itu dihitung ketebalannya masing-masing, kecuali subgrade. Kalau subgrade kan hanya campurannya seperti itu, agar tanah keras ini, agar tanah dasar ini, fondasi dasar ini agar tanah fondasi dasar ini semakin kuat. Kalau di atasnya subbase, base course itu memang yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat memang bisa dilakukan, bisa ditentukan tebalnya masing-masing. Tapi semakin dia tebal, misalnya subgrade semakin tipis atau base course semakin besar, secara otomatis bahan dari kedua perkerasan itu baik base course maupun subbase itu pasti berbeda-beda. Kalau base subbase itu biasanya lebih murah bahan tersebut, tapi kalau base course itu akan lebih mahal sedikit. Makanya biasanya dalam suatu perencanaan dari jalan itu subbase ini akan lebih tinggi tebalnya dibandingkan base course. Begitu. Ini hanya saja sharing ya. Terima kasih atas sharingnya Pak Hidayat. Tapi untuk sementara saya menyampaikan pemeliharaannya, intinya untuk perencanaan suatu jalan intinya seperti itu. Terima kasih Pak Hidayat atas sharingnya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak Rizwan. Ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silakan. Dengan siapa Pak? Saya Rahmat Pak. Oh, silakan Pak Rahmat. Ya, silakan Pak Rahmat. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang, Bos. Pak Rahmat. Selamat siang Pak Hidayat, Pak Reza. Sehat selalu. Saya ingin menambahkan Pak terkait dengan perkembangan teknologi saja yang mungkin perlu nanti ditambahkan di dalam materi Pak Arif, karena memang ini terkait dengan pemeliharaan jalan, dan ini pun sudah secara khusus didiskusikan oleh PUPR ya terkait dengan ini. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mengidentifikasi kerusakan jalan, sekarang ini kita menggunakan teknologi atau berbasis informasi teknologi, di mana identifikasinya dilakukan dengan awalnya menggunakan BIM, ya, Building Information Modeling, lalu kemudian dideteksi oleh AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi kerusakan jalan. Dalam hal ini menggunakan teknologi tentu ada satu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah identifikasi bisa dilakukan dengan cepat dan real time. Kemudian kelemahannya adalah biayanya sangat tinggi. Tentu PU sekarang saya nggak tahu sampai sejauh mana sedang melakukan kajian-kajian terkait ini. Ya Pak ya, terkait identifikasi ini mungkin kita tunggu saja Pak. Hanya memang saya usulkan bahwa memang ada satu teknologi yang terkait dengan BIM dan artificial intelligence yang sering kita sebut digital twin Pak. Digital twin itu artinya perpaduan antara BIM dengan AI. Saya kira itu saja Pak Arif, mungkin sekitar informasi sharing kepada kawan-kawan di lingkungan atraksi. Terima kasih Pak Arif. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi kalau sekarang itu udah ada alat deteksi dininya Pak ya, pakai artificial intelligence segala Pak ya. Cuma mungkin biayanya lebih besar Pak ya. Dan mungkin juga sekarang masih belum populer dengan alat-alat itu Pak ya. Iya. Silakan Pak Arif. Cuman kita jangan ketinggalan juga. Iya. Mesti
terus mengikuti perkembangan teknologi ini, Pak. Gitu, Iya. Pak Irfan. Baik, silakan Pak Arif. Baik Pak Rifan, selaku moderator, selamat siang Pak Rahmat, sehat selalu. Aduh, terima kasih banyak sharingnya. Memang ada beberapa metode-metode untuk mendapatkan luasan dari kerusakan. Maka dari itu saya hanya menyampaikan ada beberapa saja. Ternyata Pak Rahmat ini lebih update lagi gitu dengan metode yang ada. Terima kasih atas sharingnya. Inilah Pak Moderator, gunanya kita melakukan suatu FGD di mana ada perkembangan-perkembangan baru ini bisa kita dapatkan pusat informasi di FGD ini. Terima kasih informasinya Pak Rahmat. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Arif. Bagi Bapak Ibu yang lain silakan Pak. Dengan siapa tadi? Dengan Pak Hendra Pak ya? Ya. Halo? Ya, ya. Ya, silakan Pak Hendra. Pak Rifan, oke. Ini sebenarnya melanjutkan dari Pak Rahmat tadi ya, mengenai semacam sensor ya. Ya, ini jembatan memiliki peran yang cukup penting ya. Di jembatan ini kaitannya Pak Arif. Ya, ya. Biasanya kita untuk melihat ya, kita mengantisipasi adanya umpamanya bencana alam atau bagaimana dari dua tempat, kan jembatan menghubungkan dua tempat, biasanya dipasang suatu sensor untuk mendeteksi suatu akan terjadi satu kejadian sebelum ada terjadi kejadian sudah diantisipasi begitu Pak Arif. Itu ada suatu alat sensor ya. Kalau saya dari mekanik ya kurang begitu mengerti. Biasanya teman-teman dari ahli dalam bidang jembatan mengerti alat sensor apa yang biasanya digunakan gitu Pak Arif. Singkat. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Pak Rifat, silakan. Ya, terima kasih Pak Hendra. Silakan Pak Arif. Kira-kira alat sensornya supaya jalan itu nggak cepat rusak itu dikasih sensor gitu kurang lebih. Ya, silakan, ya Pak. baik. Pak Rifan, ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hendra Jaya memang untuk saat ini ada suatu alat sensor untuk mendeteksi jembatan. Ada suatu alat sensor memang belum lama digunakan, tapi kalau untuk jalan mungkin barangkali ada yang tadi disampaikan, ada beberapa metode-metode yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, ada beberapa metode untuk mendapatkan luasan-luasan dari jalan. Selain secara manual yang kita dapat, kita ukur berapa sih luasan, kalau sekian panjang kan cukup lama juga. Sekian 1 kilometer kita cari kerusakan-kerusakannya, wah cukup lumayan juga, dan bisa aja gitu. Tapi dengan adanya alat-alat, metode-metode lain, itu bisa dilakukan. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Hendra untuk bisa dengan ada alat sensor yang digunakan pada jembatan memang ada. Kebetulan kemarin saya sudah coba melihat, bahkan ada beberapa kawan-kawan saya yang sudah melakukan penelitian jembatan dengan alat sensor tersebut. Terima kasih Pak Hendra. Pak Rifan silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Pak Arif. Mungkin kalau sekarang sensornya masih manual Pak. Sensornya itu jembatan timbang di perhubungan. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Selamat siang Pak Arif. Ya, silakan dengan Bapak siapa? Parna Pak. Oh, Pak Parna. Siap Pak Parna. Pak Parna dari Medan. Siap Pak Parna. Ya, terima kasih atas penjelasan dari pemaparan. Saya hanya sedikit mau nanya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hidayat, apakah di dalam metode pemeliharaan jalan sekarang masih dipakai ACWC dan HRS? Apakah ada metode lain yang terbaru? Karena saya sudah lama tidak mengikuti perkerasan jalan dan pelapisan jalan. Nah, sehingga perlu informasi dari Bapak, masihkah berlaku ACWC dan HRS? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melihat lendutan dari perkerasan jalan,
apakah metode bengkel Menbim dalam menentukan lendutan perkerasan jalan masih dipakai hingga saat ini? Karena tadi saya dengar sudah ada AI, alat sensor yang terbaru. Jadi mohon petunjuk Bapak, Pak, dari pengalaman-pengalaman Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Parna dari Sumatera Utara, Medan. Jadi, apakah ada metode baru untuk sekarang ini Pak ya? Untuk pekerjaan perkerasan jalan gitu Pak ya? Silakan Pak Arif. Baik Pak Rifan, bersama moderator, selamat siang Pak Parna Nadia Khoras dari Sumatera Utara. Ya, sehat selalu. Iya, terima kasih atas masukannya Pak Parna. Itu semua saya kembalikan lagi ya Pak Parna, ini semua metode apapun bisa kita lakukan, baik itu manual maupun dengan alat yang terbaru, apapun bentuknya. Tapi intinya itu semua tergantung dari biaya yang dilakukan. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, memang perlu biaya. Semakin dia update, semakin dia menggunakan alat yang bagus, akan semakin mahal peralatan. Itu kan semua itu tergantung dari dari yang mempunyai kendaraan, yang mempunyai jalan tersebut gitu. Apakah dengan alat yang canggih, apakah dengan pemeliharaan yang sederhana, itu semua bisa dilakukan dengan apapun caranya. Itu semua tergantung dari biayanya itu kan. Tadi saya sudah sampaikan, perbaikan jalan, pembangunan jalan ini merupakan suatu investasi yang sangat besar. Jadi semua ini kita tergantung dari kitanya gitu. Itu aja Pak Moderator. Ini silakan. Baik, terima kasih Pak Arif. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Pak Yuda. Monitor Pak Yuda. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Bila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Jadi untuk tentang perkerasan jalan itu banyak faktor Pak ya. Dari volume kendaraan yang lewat itu juga yang jelas itu. Terus dari kontur tanahnya juga itu mempengaruhi Pak ya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan perkerasan jalan ini Pak. Oke, sebelum saya akhiri diskusi kita kali ini, saya ingin sampaikan jumlah peserta kita mencapai 35 orang, 35 peserta. Lumayan, alhamdulillah cukup banyak Pak. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara kita kali ini. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang apa, bagaimana, dan seperti apa pekerjaan-pekerjaan perkerasan jalan aspal itu. Saya mewakili panitia, mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara kita kali ini. Sekali lagi, mewakili panitia, kami mohon maaf. Dan untuk Bapak Ibu yang belum absen, kami himbau kembali sekali lagi untuk mengisi absennya sebelum meninggalkan Zoom meeting. Ada di sebelah kanan, Pak. Silakan, Pak. Oke. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan Ibu Ambar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Narasumber. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan. Kepada Bapak Haji Reza Sahyan, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kita telah mengikuti acara ini sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan oleh Pak Arif berguna bagi kita semua ya. Terus saya atas nama DPR
Antaksi akan meminta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bahwasannya ketua RSP kita saya utus untuk menjadi pengurus, calon pengurus ya. Jadi itu doa, saya minta doanya aja. Calon pengurus RPJK. Ya, jadi doain supaya Pak Hidayat bisa terwujud impian kita semua. Nanti juga habis ini kita diskusi. Habis ini kita diskusi. Jadi atas nama Dewan Pimpinan Nasional, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di Zoom meeting ini. Saya juga meminta maaf apabila ada kekurangan pada sesi acara ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan mengucapkan alhamdulillah, acara ini saya tutup.